Halo guys, sebagai seorang kreator, pindah dari menggunakan HP ke menggunakan kamera mirrorless bukanlah suatu hal yang mudah. Dan di video kali ini, saya akan share semua pengalaman saya pertama kali pindah dari menggunakan HP ke menggunakan kamera mirrorless. Yang pertama tentu saja adalah cara pengoperasiannya yang lebih kompleks. Kalau pakai HP, kita tinggal keluarkan HP dari kantong, buka aplikasi kamera dan shoot. Dan ya kita tinggal ngevlog, ngomong, atau ambil video apapun itu. Tetapi dengan menggunakan kamera mirrorless, kita masih harus paling nggak nyalakan kameranya dulu, terus pindah ke mode foto atau mode video, cek settingnya sudah bener atau enggak, pasang aksesoris yang lain kalau ada, misalkan tripod, mic eksternal, dan lain-lain, baru kita bisa nge-shoot, ambil gambar, atau nge-vlog. Begitu juga dengan settingannya itu kan lebih kompleks ya. Kalau di HP kita biasanya menggunakan settingan auto gitu aja sudah jalan. Tapi kalau kita pakai kamera mirrorless dan menggunakan settingan auto, ya rugi banget. Kita nggak bisa memaksimalkan kemampuan dari kamera mirrorless yang kita punya. Karena salah satu cara untuk memaksimalkan hasil dari kamera mirrorless kita adalah menggunakan setting manual. Jadi kita memang harus mempelajari seperti ISO, shutter speed, dan settingan-settingan yang lain yang berhubungan dengan kamera. Hal yang kedua yang saya temui adalah stabilisasinya nggak se-smooth kamera HP. Ya, karena kamera HP itu selain menggunakan optical image stabilization, dia sudah menggunakan digital image stabilization. Apalagi lensa yang saya pakai ini nggak ada image stabilization-nya, jadi bener-bener kerasa banget goyangannya ya. Nah, untuk yang satu ini saya memang harus merubah style ngevlog saya. Jadi biasanya kalau saya pakai HP itu kan saya tinggal ambil HP, rekam, dan juga pokoknya saya ngomong sambil jalan, sambil tunjukin sana sini dengan banyak gerakan, dan itu nggak terlalu kerasa goyangannya. Tapi kali ini kalau pakai kamera mirrorless, saya pasti kerasa banget kalau terlalu banyak gerak. Jadi yang saya lakukan ada dua. Kalau memang saya harus gerak, saya pelan-pelan banget jalannya. Atau sekalian saya taruh kamera saya di tripod dan saya taruh di meja, dan kemudian saya ngobrol panjang lebar. Daripada ketika ngobrol nanti saya gerak-gerak terus akhirnya yang nonton jadi pusing ya. Jadi lebih baik saya taruh, kemudian saya ngomong dan sudah beres. Yang ketiga yang saya temui adalah workflow yang lebih ribet. Biasanya kalau pakai HP, karena videonya sudah di HP dan ngeditnya saya juga biasanya di HP, ya sudah nggak perlu pindahkan file dari HP ke device yang lain. Kecuali kalau saya lagi pengen ngedit di laptop, saya pindahkan dari HP saya ke laptop saya. Itu pun karena sama-sama device dari Apple, jadi saya bisa menggunakan AirDrop dari HP ke laptop saya. Tetapi kali ini, karena saya menggunakan kamera mirrorless dan saya harus memindahkan semua file video atau foto dari memory card yang ada di kamera mirrorless saya ini ke laptop saya. Jadi agak ribet lah, jadi harus mengeluarkan memory cardnya dulu, pindahkan ke adapter, colokin ke laptop, pindahkan file, dan ya seterusnya seperti itu. Jadi memang agak ribet, tapi ya begitulah. Yang keempat yang saya temui adalah perbedaan profile picture dan level volume dari HP dan kamera mirrorless. Jadi biasanya di editing tuh kerasa banget. Misalkan nih, biasanya kalau saya pakai kamera HP itu saya up sampai 4 level. Ternyata kalau pakai kamera mirrorless itu terlalu banyak kalau saya up 4. Jadi saya turunkan 2, kemudian 1, sampai akhirnya saya menemukan volume yang pas untuk editingnya. Begitu juga dengan picture profile-nya. Tapi karena saya nggak pernah pakai color grading ya, jadi ya saya nggak terlalu pengaruh masalah itu. Tapi yang jelas ada perbedaan yang signifikan antara profile picture dari kamera HP dan kamera mirrorless. Hal yang kelima yang saya temui yaitu filenya jelas lebih besar ya kalau pakai kamera mirrorless. Padahal dengan resolusi yang lebih kecil, jadi di kamera mirrorless saya kan hanya bisa sampai Full HD atau 1080. Sedangkan di HP saya yaitu iPhone 7 itu kan sudah bisa 4K. Itu dengan durasi yang sama, filenya lebih gede dari kamera mirrorless. Ya tentu saja, tapi kan dengan kualitas gambar yang lebih bagus lagi. Itu pengaruhnya juga ke workflow, jadi saya lebih lama untuk memindahkan file dari memory card ke laptop saya. Begitu juga dengan editingnya, tapi ya untungnya masih mumpuni lah laptop saya untuk ngedit file dari kamera mirrorless ini. Kemudian hal yang keenam yang saya temui yaitu barang bawaan bertambah. Ya pasti ya, karena dulu waktu masih pakai HP ya sudah, saya cuma pakai HP yang dimana saya mau ngevlog atau enggak, HP itu selalu ada di kantong saya. Mungkin tinggal tambah bawa tripod atau mungkin mic atau mungkin lighting kalau diperlukan ya. Tapi biasanya meskipun nggak bawa aksesoris itu, karena HP selalu di kantong, saya masih bisa ngevlog kapanpun dan dimanapun. Sedangkan sejak menggunakan kamera mirrorless ya, yang pertama pasti bawa kameranya itu sendiri. Dan untungnya lensa saya cuma satu, karena setahu saya bagi mereka yang punya lensa banyak itu ya bawaannya selain kameranya juga lensanya yang mereka punya itu. Belum juga tripod, lighting, mic eksternal, dan yang lainnya. Jadi otomatis barang bawaan kita itu bertambah yang gak sesimpel waktu pakai HP dulu. Hal yang ketujuh yang saya temui yaitu masih berhubungan dengan yang keenam, karena kita membawa barang-barang lebih.
Jadi kita ada resiko untuk kamera kita hilang atau rusak. Gak seperti waktu saya bawa HP, saya kemana-mana kan ya udah bawa HP, saya kantongi, saya nggak kepikiran atau khawatir untuk HP saya rusak atau hilang dan lain-lain, karena ya saya biasanya juga sudah bawa HP saya itu. Tetapi kali ini karena saya bawa kamera mirrorless, jadi saya itu otomatis sedikit banyak jadi ada was-was ya. Kalau misalkan saya naruh kamera saya di sembarang tempat tuh saya pasti waduh hati-hati gitu. Atau waktu saya pegang ketika jalan-jalan tuh saya benar harus hati-hati sekali. Takutnya tiba-tiba diambil orang gitu kan, ya pusing ya. Jadi lebih ke beban mental ya, tapi itu bisa dibiasakan lah. Dan yang terakhir, yang nomor 8, yaitu kita nggak bisa update atau upload ke medsos secepat ketika menggunakan HP. Ya otomatis karena pakai kamera mirrorless itu filenya kan masih di kamera ya, jadi harus kita pindahkan dulu dari kamera mirrorless ke HP, baru bisa kita upload atau posting ke medsos yang kita inginkan. Sedangkan dulu kalau pakai HP ya karena filenya sudah di HP ya sudah, kita langsung buka aplikasi medsos, upload, beres. Jadi mungkin itu 8 hal yang saya temui sejak saya pindah dari kreator menggunakan HP ke kreator menggunakan kamera mirrorless. Buat teman-teman yang ada komentar lain atau pengalaman lain, silahkan tulis di komentar ya. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi mereka yang ingin pindah dari HP ke kamera mirrorless, supaya lebih ngerti apa saja yang harus disiapkan dan supaya nggak kaget. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!